Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Chapter 1152 dari One Piece akhirnya dirilis dan langsung menjadi pusat perhatian di berbagai forum diskusi, baik di Jepang maupun internasional. Judulnya cukup menggugah rasa ngeri, hari yang sangat mengerikan. Sebuah judul yang bukan hanya menggambarkan situasi yang terjadi di dalam cerita, tetapi juga memberi isyarat akan sebuah titik balik besar dalam saga panjang ini. Bukan sekadar pertempuran biasa, namun sebuah momentum yang bisa jadi akan menentukan arah akhir dari petualangan Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Cerita dibuka dengan suasana mencekam di wilayah dunia bawah, sebuah lokasi misterius yang selama ini jarang dieksplorasi, namun menyimpan begitu banyak rahasia tentang kekuatan sejati dunia ini. Di tempat itu, Luffy dan kelompoknya sedang berusaha memahami kondisi medan yang mereka hadapi. Lalu, muncullah sosok legendaris, Chopper Gaban, yang membawa informasi penting mengenai cara menghadapi musuh-musuh dengan kekuatan regenerasi tingkat tinggi. Gaban tidak sekadar memberikan saran biasa. Ia mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik pertahanan luar biasa para kesatria suci dan elit dunia atas, yaitu bahwa satu-satunya kelemahan nyata dari kemampuan regeneratif mereka terletak pada penggunaan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Bukan sekadar Haoshoku biasa, melainkan versi yang telah melalui penyempurnaan dan pelatihan ekstrim hingga mampu masuk ke dalam tubuh musuh dan merusak dari dalam. Gaban menegaskan bahwa serangan biasa yang hanya dilapisi Haoshoku Haki standar tidak akan cukup. Diperlukan tingkat keahlian tertentu, sebuah teknik lanjutan yang sangat langka dikuasai, bahkan oleh para pengguna haki terhebat sekalipun. Pernyataan ini seketika membawa kita kembali ke momen yang menegangkan di Pulau Egghead. Saat itu, Luffy dalam mode Gear 5 telah menunjukkan kekuatan luar biasa. Ia bertarung habis-habisan melawan para Gorosei yang seharusnya tidak mampu menahan serangan brutalnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Serangan demi serangan yang ia luncurkan tampaknya tidak cukup efektif. Tubuh para Gorosei, meski sesaat terluka, selalu kembali pulih. Regenerasi mereka tampak tak terbendung, bahkan oleh kekuatan yang sudah mencapai level dewa, seperti milik Luffy. Ada perbedaan mencolok yang ditampilkan dalam chapter ini, perbedaan kekuatan antar Gorosei itu sendiri. Saturn, misalnya, sempat terkena dampak langsung dari serangan Luffy. Tubuhnya babak belur, penuh lubang, nyaris tak berbentuk. Tapi, dalam sekejap, ia kembali pulih. Namun saat Luffy mencoba melakukan hal yang sama pada Gorosei Warkuri, hasilnya benar-benar berbeda. Serangan Luffy seolah tidak berarti apa-apa bagi Warkuri. Tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu memanfaatkan kemampuan regenerasi, karena serangannya tidak pernah benar-benar masuk. Dari sinilah muncul kesimpulan mengerikan. Para Gorosei tidak berada pada level kekuatan yang sama. Ada hierarkia, ada tingkat kekuatan yang sangat ekstrim di antara mereka. Dan sejauh ini, Gorosei Warkuri tampaknya adalah yang terkuat. Dengan kematian Saturn, urutan kekuatan menjadi kabur. Siapa yang paling lemah di antara mereka kini masih menjadi misteri. Namun, satu hal yang semakin jelas, Luffy belum mencapai level yang dibutuhkan
untuk menghancurkan pertahanan mereka. Masih di dunia bawah, Gaban kemudian mengungkap satu fakta mengejutkan lagi, bahwa di dalam bajak laut topi jerami bukan hanya Luffy yang memiliki Hao Shoku Haki. Pernyataan ini langsung menimbulkan kehebohan. Sanji, dengan keyakinannya yang tinggi, percaya bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud. Selama ini, ia memang telah menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan memiliki keturunan dari ras manusia modifikasi Germa. Namun, kenyataan ternyata tidak berpihak padanya. Nama yang disebut Gaban bukanlah Sanji, melainkan rival abadinya, Zoro. Sanji terdiam, kecewa, terluka secara emosional. Ia yang selama ini berusaha membuktikan dirinya setara, kembali harus menerima bahwa Zoro selangkah lebih maju. Setelah sebelumnya harus menelan pil pahit karena bounty Zoro lebih tinggi darinya, kini ia juga harus mengakui bahwa Zoro memiliki Hao Shoku Haki, kekuatan langka yang hanya dimiliki oleh segelintir pejuang terhebat dalam sejarah. Ini bukan sekadar rivalitas biasa. Ini adalah perbedaan takdir. Zoro sendiri tidak terlihat terkejut saat Gaban menyebutkan namanya. Bahkan, Luffy pun bersikap tenang, seolah sudah tahu hal itu sejak lama. Dan memang benar, kemampuan Zoro sudah mulai terlihat sejak pertempuran besar di Wano. Momen ketika ia berhasil menebas Kaido dengan kekuatan penuh membuat Sang Yongko itu terkejut dan berkata, "Jadi, kau juga memilikinya." Sebuah pengakuan dari salah satu makhluk terkuat di dunia bahwa Zoro adalah pemilik Hao Shoku Haki. Namun, Zoro sendiri belum menyadari hal itu secara penuh. Saat itu, ia menganggap kata-kata Kaido hanya sebagai reaksi sesaat. Kesadaran sebenarnya baru datang saat ia bertarung melawan King dan melepaskan teknik pamungkasnya, King of Hell. Teknik itu jelas-jelas menggunakan Hao Shoku Haki tingkat tinggi dan mampu mengalahkan King yang memiliki ketahanan luar biasa sebagai ras Lunaria. Dari sinilah Zoro akhirnya benar-benar memahami siapa dirinya dan seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Kini, dengan konfirmasi dari Gaban, semakin jelas bahwa hanya 2 orang dalam bajak laut topi jerami yang memiliki potensi nyata untuk melawan para kesatria suci dan Imu Sama, Luffy dan Zoro, sang kapten dan tangan kanan. Mereka adalah pilar utama dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi. Namun, pertempuran ini tidak hanya bergantung pada kekuatan individu. Tim juga punya peran penting. Ingat, saat pertempuran di Pulau Egghead, saat itu Luffy, Sanji, dan Bonnie bekerja sama untuk melemparkan Gorosei Mars jauh dari lingkaran sihir tempat ia muncul. Strategi itu terbukti efektif. Musuh yang terlalu jauh dari lingkaran akan secara otomatis tersedot kembali ke tempat asal mereka, Marijoa. Ini membuka kemungkinan bahwa para kesatria suci yang datang melalui lingkaran sihir ke Elbaf bisa dikalahkan tanpa perlu dilukai, cukup dengan strategi dan kerja sama tim. Dengan kata lain, walau hanya Luffy dan Zoro yang memiliki Hao Shoku Haki, bukan berarti kru lainnya tidak berguna. Nami, Usopp, Franky, Brook, Jinbei, Robin, dan Chopper tetap bisa berperan besar dengan mengandalkan kecerdikan, kemampuan taktis, dan kekuatan masing-masing. Mereka harus berpikir kreatif. Mereka harus memanfaatkan medan pertempuran. Mereka harus menjadi lebih dari sekadar pendukung. Mereka harus menjadi pembuka jalan bagi kemenangan. Chapter ini benar-benar menghadirkan tensi yang tak main-main. Ketegangan meningkat, pertarungan memuncak, informasi penting terus bermunculan. Dan jelas bahwa yang akan datang bukan hanya pertarungan, melainkan perang besar yang akan menentukan nasib dunia. Meski Sanji tidak memiliki Hao Shoku Haki yang menjadi kunci utama,
dalam mengalahkan pengguna kemampuan regenerasi, ia tetap tidak menyerah begitu saja. Ia tahu kekuatan bukan hanya soal otot atau kemampuan tempur. Ia memiliki sesuatu yang tak kalah penting, otak yang tajam dan naluri strategis. Sanji mulai memutar otaknya untuk merancang skenario alternatif yang memungkinkan kru topi Jerami mengalahkan para kesatria suci meskipun tanpa kekuatan luar biasa seperti yang dimiliki Luffy dan Zoro. Salah satu ide yang terpikir olehnya adalah memanfaatkan lingkaran sihir tempat para musuh muncul. Sanji menyadari bahwa jika para kesatria suci bisa muncul lewat lingkaran itu, maka mereka pun bisa dipaksa keluar dari Elbaf melalui metode serupa. Jika mereka dihempaskan cukup jauh dari titik pemanggilan, ada kemungkinan mereka otomatis tersedot kembali ke asalnya, yaitu Maria Joa. Dengan begitu, Sanji tetap bisa memberi kontribusi nyata dalam pertempuran besar ini, meskipun tidak bisa menghancurkan regenerasi para elit dunia atas. Ini membuktikan bahwa dalam peperangan, kekuatan dan kecerdasan harus berjalan beriringan. Setelah pembahasan mengenai Haos Shokuhaki dan regenerasi selesai, perhatian pun beralih pada isu yang tak kalah mengejutkan. Hajrudin, salah satu prajurit Elbaf yang paling disegani, menyatakan keberatannya terhadap keterlibatan adiknya, Loki, dalam pertempuran di wilayah atas. Menurut Hajrudin, Loki memiliki rekam jejak masa lalu yang penuh kontroversi. Ia takut jika adiknya dibiarkan terlibat, akan muncul masalah baru yang lebih besar daripada solusi. Namun saat itu, Luffy justru melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan semua orang di sana. Ia ingin Loki bergabung ke dalam kru bajak laut topi jerami. Zoro, Sanji, bahkan Loki sendiri terperangah mendengar ajakan mendadak dari Luffy itu. Loki terlihat kesal dan menolak langsung, mempertanyakan keputusan Luffy yang dianggap konyol dan tidak masuk akal. Bahkan para pengamat di dunia nyata pun masih bertanya-tanya, apakah ajakan Luffy ini hanya elemen komedi khas serial ini, atau benar-benar pertanda serius bahwa Loki akan menjadi anggota baru kru topi Jerami setelah kekacauan Elbaf berakhir. Jika dipikirkan secara logika, tentu sangat sulit membayangkan tubuh raksasa Loki bisa masuk ke dalam kapal Thousand Sunny. Apakah kapal itu akan dimodifikasi menjadi raksasa hanya demi menampung Loki? Rasanya tidak mungkin dan terlalu berlebihan. Maka, kemungkinan yang lebih masuk akal adalah bahwa Loki akan menjadi sekutu atau aliansi tetap Luffy, bukan anggota resmi. Namun, Loki bukanlah sosok yang mudah tunduk pada orang lain. Ia memiliki harga diri tinggi dan sejak awal sudah menunjukkan penolakannya terhadap ide menjadi bawahan siapapun, termasuk Luffy. Di tengah ketegangan itu, Gaban kemudian mulai bercerita tentang masa lalu yang kelam, sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi di Elbaf 14 tahun silam. Saat itu, ia dan Shanks juga berada di pulau raksasa tersebut. Peristiwa yang ia maksud adalah kematian Raja Harald, ayah dari Loki dan Hajrudin. Cerita pun bergeser ke dalam kilas balik yang sangat penting. 14 tahun lalu, Loki mengetahui bahwa ayahnya, Raja Harald, telah menjalin kerjasama rahasia dengan pemerintah dunia. Loki, yang sejak kecil sangat membenci pemerintah dunia karena keterlibatan mereka dalam pembunuhan Rox de Zebek, tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Rox adalah sosok yang sangat ia kagumi. Bahkan, Loki kecil pernah mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke dalam bajak laut Rox ketika ia bertemu Sebek dan Shirohige yang saat itu singgah di Elbaf. Namun, Sebek menolak mentah-mentah. Ia bahkan memukul Loki hingga babak belur
karena menganggap permintaan itu sebagai candaan anak kecil. Shirohige sempat menegur Sebek karena dianggap terlalu kasar pada bocah. Namun, semua itu tak mengubah pandangan Loki. Ia tetap mengidolakan Sebek dan menyalahkan pemerintah dunia atas kematiannya. Kembali ke kisah 14 tahun lalu, Loki yang mendengar kabar tentang persekutuan Raja Harald dengan pemerintah dunia pergi menuju Kastil Aurus untuk mencari penjelasan langsung dari sang ayah. Namun ketika ia tiba, ia justru menyaksikan pemandangan mengerikan. Raja Harald telah ditikam oleh bawahannya sendiri. Sayangnya, fakta ini tidak pernah diketahui oleh rakyat Elbaf. Justru Loki yang dituduh sebagai pembunuh ayahnya. Sejak saat itu, reputasi Loki hancur dan ia harus hidup dengan cap sebagai pengkhianat. Dalam kilas balik ini juga diperlihatkan percakapan antara Shanks dan Gaban. Shanks berkata bahwa ia punya hubungan tertentu dengan Raja Harald, meski detail hubungan itu belum dijelaskan. Namun yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa Shanks saat itu masih memiliki lengan kirinya. Di lengan itu terdapat simbol misterius bertuliskan EB, sama seperti yang dimiliki para kesatria suci. Menurut penjelasan Somers di chapter sebelumnya, simbol tersebut memungkinkan seseorang melintasi lingkaran sihir. Simbol itu kemungkinan besar telah ada sejak Shanks masih bayi, sebelum ia ditemukan oleh kru Roger di dalam peti harta karun di God Valley. Fakta ini memberikan penjelasan baru yang luar biasa penting. Ketika Shanks kehilangan lengan kirinya untuk menyelamatkan Luffy dari monster laut, itu bukan karena kelemahan. Ia bisa saja melindungi tangannya menggunakan Buso Shoku Haki, tapi sengaja membiarkannya putus untuk menghilangkan simbol EB dari tubuhnya. Tindakan itu menunjukkan bahwa Shanks ingin sepenuhnya lepas dari keterikatan dengan pemerintah dunia. Ia menolak untuk terikat oleh takdir yang ditanamkan sejak bayi. Ia memilih jalannya sendiri, meskipun harus membayar dengan bagian tubuhnya. Ini adalah momen dramatis yang mengubah cara kita memandang Shanks sepenuhnya. Percakapan antara Shanks dan Gaban berlanjut. Shanks mengungkapkan bahwa dulu ia ingin merekrut Buggy ke dalam krunya. Tapi Buggy menolak karena ingin membangun kelompoknya sendiri. Gaban merespons dengan sebuah kalimat yang misterius. Itu wajar, karena kau adalah anak yang ditakdirkan. Apa maksud Gaban dengan anak yang ditakdirkan? Apakah ini terkait dengan asal-usul Shanks yang sebenarnya? Masih menjadi misteri. Tapi, satu hal pasti, Shanks bukanlah orang biasa. Cerita kemudian menunjukkan potongan lain dari masa lalu, menampilkan seorang pencuri misterius yang menyelinap ke dalam Kastil Aurus dan mencuri salah satu buah iblis legendaris. Sayangnya, identitas si pencuri dan nasib buah tersebut masih belum terungkap karena cerita berpindah lagi ke kilas balik yang jauh lebih tua. Kilas balik ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat Raja Harald masih muda. Diperlihatkan bahwa ia pernah mengamuk dan menghancurkan sebuah kerajaan manusia. Ganas, brutal, penuh amarah, sosok Harald muda sangat berbeda dengan citra raja bijak yang dikenal rakyat Elbaf di masa kini. Dalam kilas balik ini kita diperlihatkan sisi kelam sang raja yang selama ini tersembunyi. Penutup chapter 1152 ini benar-benar mengguncang, menghadirkan rangkaian peristiwa besar, pengungkapan misteri, serta kilas balik historis yang membuka tabir masa lalu banyak tokoh penting. Ketegangan terus meningkat, kebenaran mulai terkuak, dan perang besar Elbaf yang akan datang dipastikan menjadi salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah One Piece. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like
Tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.